Yorobun and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas beberapa buku non-fiksi yang aku baca belakangan. Karena jujur ya, setelah aku lihat-lihat ternyata aku lumayan jarang bahas buku-buku non-fiksi yang aku baca. Kebanyakan aku tuh bahasnya buku fiksi terus gitu. Makanya di video saat ini aku akan bahas buku non-fiksi yang berhasil aku selesaikan di bulan November ini. Jadi di sini ada dua buku yang berhasil aku selesaikan. Pertama itu ada bukunya Janet McCurdy, It's a Memoir, I'm Glad My Mom Died. Kemudian yang kedua ini juga buku hype banget, yaitu Filosofi Terasnya Om Henry Manapiring. Jadi mari kita bahas kedua bukunya. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya sebelum kita masuk ke inti videonya. Mohon maaf kalau nanti mungkin pencahayaan video ini itu kurang konsisten karena aku nggak pakai ring light. Soalnya aku nggak punya ring light dan aku cuman pakai cahaya matahari langsung aja, dan cuacanya tuh pokoknya di sini lagi nggak bisa diprediksi. Kadang mataharinya tuh redup, kadang terang banget. Karena akhir-akhir ini kan masuk musim hujan ya, jadinya cuacanya memang agak gloomy. So ya, harap maklum ya teman-teman. Oke, let's move on. Mari kita bahas buku pertama. Jadi ini dia buku yang akan kita bahas dulu. I'm Glad My Mom Died karya Janet McCurdy. Seperti yang sudah aku bilang, itu adalah sebuah memoir dari penulisnya yang dulu merupakan seorang aktris cilik yang membintangi beberapa serial terkenal di Amerika. Of course, di buku ini kita akan mengikuti kisah hidup dari penulisnya, bagaimana dia kemudian bisa menjadi seorang aktris cilik dan membintangi beberapa serial terkenal di US. Buku ini diawali dengan masa anak-anak dari penulisnya, yang saat itu sebenarnya Janet ini belum punya mimpi apa-apa sih terkait dengan masa depannya. Dia pengen jadi apa, dia tuh belum punya gambaran. Tapi Janet yang memang dekat banget dengan ibunya, itu dia diarahkan nih sama ibunya untuk jadi seorang aktris. Karena ibunya itu dulu pengen banget jadi seorang aktris, tapi ibunya nggak bisa menggapai mimpi tersebut. Kemudian ibunya mencoba untuk mendorong Janet agar terjun ke dunia acting, karena ibunya itu berpikir bahwa Janet ini mampu untuk jadi seorang aktris. Lalu kemudian ketika Janet ini masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun kalau aku nggak salah ingat, dia mencoba untuk ikut audisi pertamanya. And long story short, Janet diterima dalam sebuah audisi dan mengawali karirnya sebagai seorang figuran gitu. Nah, dari situ perlahan karirnya ini mulai naik teman-teman. Tapi ternyata di balik karirnya yang kian berkembang dan juga ketenaran yang dia dapatkan, Janet ini kayak merasa kurang bahagia dan kurang bebas gitu. Karena sebenarnya menjadi seorang aktris itu bukan sesuatu hal yang dia inginkan. Cuma karena si Janet ini benar-benar terikat banget dengan ibunya, jadi dia selama bertahun-tahun mempertahankan karirnya tadi sebagai seorang aktris, meskipun dari lubuk hati terdalamnya dia ini merasakan sebuah ketidakbebasan, sebuah kungkungan yang terus membelenggu dirinya. Hingga kemudian ibunya yang menderita kanker itu akhirnya meninggal. Di situ kondisi kehidupan dari Janet ini jadi benar-benar down, karena seperti yang teman-teman ketahui tadi, aku bilang bahwa Janet ini punya keterikatan yang sangat kuat dengan ibunya, dan itu benar-benar mempengaruhi kehidupan dia setelah ditinggal ibunya pergi gitu. Dari dia yang mulai terjerumus ke dalam dunia alkohol kayak gitulah, dan hingga dia yang kemudian menderita beberapa penyakit seperti anoreksia dan juga bulimia. Lalu bagaimana kemudian Janet ini memanage dirinya supaya bisa survive dari masa-masa terendahnya? Teman-teman bisa baca kelanjutan kisah kehidupan Janet di buku ini. Jujur aja teman-teman, aku tuh sebenarnya ya sebelumnya nggak ada ketertarikan untuk baca
buku memoir. Hingga kemudian aku baca Educated, Tara Westover. Ternyata aku mendapati diriku sangat menikmati jenis bacaan seperti itu. Karena aku cukup enjoy mengikuti kisah dari penulisnya, bagaimana penulis itu menjalani kehidupannya, kehidupan di masa lalu, hingga perkembangan kehidupan mereka. And I found out that their story is just so inspiring, benar-benar inspiratif banget, dan aku bisa dapat banyak pelajaran dan juga insight dari buku-buku memoir tanpa merasa bahwa aku tuh lagi baca buku non-fiksi. Karena baca memoir tuh rasanya kayak kita lagi baca novel gitu teman-teman. Begitupun ketika aku baca memoir satu ini. Nggak kerasa gitu loh kalau kita lagi baca kisah hidup seseorang, kita lagi baca buku non-fiksi. Apalagi di buku karya Janet McCurdy ini, gaya penulisannya tuh bener-bener gimana ya, jujur asik banget ya, gaya cerita orang yang kayak lagi nulis di buku hariannya. Tuh guys, sekarang cahayanya terang banget. Ini nanti kalau aku atur pencahayaannya, aku turunin, ntar ini cahaya ikutan redup gitu, jadi videonya gelap banget. Tapi kalau enggak aku turunin, ini bener-bener mentereng banget cahayanya. Dan tadi barusan ada hiasan suara-suara yang berkokok gitu. Ada aja ya hambatan, gangguan ketika orang lagi bikin video ya. Mohon maklum ya teman-teman. Intinya gaya bahasa atau gaya penulisan di buku ini tuh bener-bener ringan, jujur, as I said before, polos, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semua yang dipikirkan dan juga dirasakan oleh penulis semuanya tertuang di sini secara gamblang. Dan itu justru menghasilkan unsur komedi tersendiri di dalam bukunya. Kayak bikin pembaca nggak jenuh ketika baca kisah penulisnya. Kemudian ada dua insight utama yang aku dapat setelah aku baca bukunya. Pertama, of course, aku jadi lebih tahu tentang dunia acting, dunia casting perfilman di US, karena di sini penulis itu juga menuliskan dengan jelas. Karena di sini kan kita mengikuti ya bagaimana kisah penulis ini kemudian bisa jadi seorang bintang aktris papan atas gitu di US pada waktu itu. Bagaimana kerja keras dia ketika mengikuti casting awal-awal, dari casting project kecil hingga besar. Kita juga akan tahu ternyata di dalam pembuatan sebuah series ataupun acara-acara gitu, langkah-langkahnya sekompleks itu dan problem yang dialami apa aja, semua kita akan ketahui melalui buku ini. Kemudian yang kedua yang jelas banget di sini tuh kayak jadi semacam poin tentang parenting. Intinya, I think buku ini tuh kuat dengan unsur atau nilai-nilai tentang parenting karena di sini benar-benar mengulas secara dalam gitu ya bagaimana hubungan keterkaitan yang sangat kuat antara Janet dan juga ibunya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana ibunya itu kemudian benar-benar mendorong, melimpahkan obsesi pribadinya ke Janet, ke anaknya sendiri, agar Janet ini menjadi seorang anak yang sesuai dengan keinginan dari ibunya. Dan ternyata meskipun hal itu bisa dilalui dengan baik oleh Janet, tetapi hal tersebut justru membawa dampak negatif yang benar-benar menurut aku kayak ini gila banget sih. Soalnya Janet ini sampai benar-benar mengalami beberapa penyakit, baik itu anoreksia, bulimia, serangan kecemasan, hingga dia ini jadi nggak bisa menemukan jati dirinya sendiri. Itu sih yang parah menurut aku. Bagaimana dia kayak nggak bisa menganalisis dirinya sendiri, nggak bisa mengenali dirinya sendiri karena dia terpaku dengan keterikatannya oleh ibunya itu tadi. Karena menurut aku ibunya di sini bener-bener dominan banget, tapi dominan in a bad way gitu. Bener-bener hubungan mereka ini kata aku mah toxic ya. Karena bahkan ketika Janet ini mengalami penyakit-penyakit seperti anoreksia, ibunya tuh
nggak ada rasa peduli sama sekali. Dan coba bayangin teman-teman, di sini itu ada fase dimana Janet itu sudah beranjak remaja, otomatis dia akan mengalami masa puber dan tubuhnya pun juga turut berubah. Yang namanya cewek ketika puber ya pasti mengalami menstruasi, of course. Kemudian banyak perubahan di tubuhnya, seperti mohon maaf nih ya, payudaranya juga tumbuh. Dan oh my god, di sini tuh ibunya kayak nggak punya peran gitu loh untuk menjelaskan hal-hal itu kepada Janet, hingga Janet ini mengira hal-hal itu adalah hal-hal yang menakutkan dan itu nggak boleh terjadi ke dalam dirinya, padahal itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang manusiawi. Masa iya sih Janet ini pernah berada di fase dimana dia ini nggak pengen payudaranya tumbuh karena dia takut dia jadi dewasa. Soalnya dia membintangi serial anak kecil, jadi dia harus tetap stay terlihat seperti anak kecil. Like, what is going on? Dan ibunya bener-bener nggak ada adil di situ teman-teman. Ibunya malah kayak mendukung pikiran aneh Janet itu. Dia kayak kemudian ngasih diet nggak jelas yang bikin akhirnya Janet ini kena anoreksia. Yes, I think I know why the title of this book is I'm Glad My Mom Died, karena jujur ibunya Janet di sini tuh toxic banget sih. So menurut aku moral value yang paling kuat di sini adalah bagaimana kemudian kita sebagai pembaca kembali diingatkan bahwa jikalau di kemudian hari kita jadi orang tua, janganlah jadi orang tua yang egois dan melimpahkan obsesi kita kepada anak, karena anak itu juga punya hak untuk eksplor dirinya mau seperti apa, untuk menemukan jati dirinya ingin bagaimana. Dan kita sebagai orang tua nggak bisa memaksa, kita hanya bisa mengarahkan dan mendampingi, bukannya mendikte. Karena sesuatu hal yang dipaksakan dari orang tua kepada anak, meskipun anak itu bisa menjalani dengan baik, tapi hal tersebut tanpa diketahui itu justru akan merusak psikis anak, sehingga mereka jadi kesusahan untuk mencari jati dirinya, tidak bisa mengenali diri sendiri, dan itu mengakibatkan krisis identitas pada anak. Jadi apakah buku ini worth the hype? Yes, of course, I really recommend this book. Buku memoir yang ringan tapi punya moral value yang dalam. So I give this book 4,5 dari 5 bintang. Next, buku yang akan kita bahas adalah Filosofi Teras. Tapi di sini aku nggak akan bahas terlalu dalam ya, karena aku yakin pasti temen-temen tuh udah banyak yang baca, udah banyak yang kasih ulasan tentang Filosofi Teras ini. Soalnya ini buku tuh bener-bener jadi buku yang hype banget di mana-mana dan sampai sekarang itu masih jadi bestseller. And let me tell you why this book is so worth the hype. Basically buku ini memaparkan tentang filsafat Yunani Romawi kuno, yaitu Stoicisme, yang berkaitan erat dengan self-control. Di sini kita akan belajar untuk mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita mengatur mindset, mengatur respon, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir emosi-emosi negatif yang muncul dan bisa memperkuat mental kita. Di sini penulis menjelaskan bahwa Stoicisme adalah filosofi yang pragmatis, dan aku setuju banget. Karena dalam Stoicisme, hal yang memang benar-benar jadi concern, hal yang harus kita kendalikan is the one and only our mindset. Di sini kita nggak diajak untuk ngelakuin step yang ribet, harus bawa tools ini itu, harus melakukan agenda atau kegiatan ini itu. No, it's just with our mindset. Jadi menurut aku Stoicisme ini jadi salah satu filosofi yang praktikal banget, apalagi di sini didukung dengan pemaparan yang fun banget untuk diikuti. Gaya tulisan Om Henry Manampiring bener-bener bikin pembaca betah dan gak bosen. Bahasa yang digunakan di sini tuh bukan tipe-tipe bahasa non-fiksi yang kaku, bahkan seringkali disisipi dengan jokes-jokes dari penulis. Jadi emang bener-bener bikin pembaca kerasa nyaman ketika baca bukunya.
dan bisa dengan mudah menangkap poin yang disampaikan. Dan di buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi menarik, jadi pembaca juga nggak gampang jenuh. Selain itu, pada setiap akhir bab juga diberikan rangkuman, sehingga kalau mungkin kita lupa pada awal bab tadi bahas apa, kita akan kembali diingatkan dengan rangkuman di setiap akhir babnya. Intinya yang aku suka banget dari buku ini, selain karena informatif tapi juga komunikatif, dan hal itu mempermudah kita pembaca untuk menerapkan poin-poin yang disampaikan ke dalam kehidupan sehari-hari. That's why buku ini aku kasih rate 5 dari 5 bintang. Aku kayaknya nggak ada protes dan setuju kenapa buku ini hype banget dan sampai sekarang masih jadi bestseller. Karena emang sebagus itu isinya. Jadi buat temen-temen yang mungkin belum baca Filosofi Teras, please baca sekarang juga, ini bener-bener worth it banget. Jadi ini dia 2 buku non-fiksi yang berhasil aku baca baru-baru ini. Kalau kalian baca buku non-fiksi apa aja, please komen di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe. Buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari aku. Kalau kalian punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!